warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darb ya ahlal batin ya ahlal nur wa ya ahlal nur. Bijahi wa barakatil awliya wa syuhada wa salihin, amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan kasih dan rahmatnya kita dapat berjumpa, berkumpul dalam satu kegiatan acara yang kita sebut dengan menyambung silaturahim. Salawat dan salam teriring pula kehadiran Nabi tercinta, Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bitung yang dihadiri dan diwakili langsung oleh Bapak Camat Lembeh Selatan. Yang saya hormati juga Ibu Sekcam sekaligus juga Lurah. Yang saya hormati Polsek Lembeh Selatan yang dihadiri oleh Pak Kadit Intelkam dari Babinsa. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, Imam Masjid An-Nasir Batu Lubang, Ketua Badan Takmir, Bapak Imam Masjid yang tadi berapi-api luar biasa. Kalau Pak Imamnya saja dikasih 5 menit, apalagi cuma kita Ustaz, paling 2 menit selesai. Makin cepat makin baik. Setuju? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita turun betul, tidak 2 kali turun undang ke Ustaz. Cuma salam baru selesai. Yang saya banggakan, yang kita cintai, yang sangat luar biasa, Bapak-bapak Ramlan. Siapa? Ramlan Minggu dan Ramlan Sugat. Ya. Ramlan dalam bahasa Arab artinya 2 orang Ramli. Jadi kalau 1 Ramli, Ramli namanya. 2 Ramli, Ramlan. 3 Ramli, Armal. Itu bahasa Arab, bukan bahasa Batu Lubang. Berikut. Ini makin cepat makin bagus. Tenang, masih ada 10 menit. Halal bihalal 1446 Hijriah atau 2025. Sekarang bulan Syawal apa bulan Dzulhijjah atau Dzulqa'dah? Sudah Dzulqa'dah. Berarti Syawalnya sudah selesai. Makanya panitia tidak tahu di situ. Syawal tidak juga tahu Dzulqa'dah. Ibu, saya tanya ibu-ibu. Sesudah Lebaran, selesai sholat Id, berjabatan tangan, apa yang ibu ucapkan? Minal aidin wal, artinya mohon maaf lahir dan batin, terima kasih. Itu salah, bukan begitu terjemahannya. Minal aidin, kita telah kembali normal. Tadinya siang tidak boleh makan, maghrib berbuka. Hari ini Lebaran, pagi boleh makan sampai hosa. Minal aidin. Tapi apa cuma itu? Tidak. Wal faizin, dengan engkau menahan lapar dan haus di kala siang di bulan Ramadan,
hari ini al-faizun, kau telah mendapatkan kesuksesan karena engkau telah menjadi hamba-hamba Allah yang jikalau puasamu benar. Bisa dipaham? Jadi kalau orang tanya, Ibu, Pak, apa artinya minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada orang faham, pasti dia akan ketawa. Karena apa? Karena tidak sama sekali bersentuhan dengan arti. Itu pertama. Ya, jadi minal aidin kembali normal, al faizun kita sudah diberi kesuksesan oleh Allah karena bisa berpuasa 30 hari lamanya. Kemudian halal bihalal. Halal itu ada 4 arti, 5 yang pasti. Yang pertama, halal itu artinya mengumpulkan apa yang bercerai-berai. Mengumpulkan apa yang bercerai-berai. Itu sebabnya dinamakan lebaran ketupat. Kenapa? Kalau ketupat 2 ujung janur kuning dirajut menjadi sebutir kulit ketupat. Beras berserakan dikumpulkan dalam satu wadah, dimasukkan ke dalam ketupat. Itu artinya halal, yang artinya mengumpulkan apa yang bercerai-berai. Itu arti kedua. Arti ketiga, mencairkan apa yang membeku. Itu kata halal, mencairkan apa yang membeku. Makanya ada ungkapan mengatakan, kita kok subaku maaf dan dia, kita semua maafkan, cuma kita boleh melupa. Ada begitu? Mampu memaafkan tapi tak mampu melupakan. Berhalal bihalal, mencairkan apa yang membeku. Kalau yang beku sudah cair, itu disebut mampu memaafkan sekaligus pula sanggup melupakan. Bisa dipaham, Bu? Arti berapa itu? Yang keberapa? Yang ketiga. Arti yang keempat, mengurai benang yang kusut. Apa itu? Ketika ada hubungan kita yang kurang harmonis, berhalal bihalal, apa yang kusut dibangun kembali. Bahasa, komunikasi, tata cara, cara pandang, cara bicara, semua bila tidak sesuai diperbaiki. Itu disebut dengan apa namanya? Ya, mengurai benang yang kusut. Jadi kalau cuma sekedar meja makan lengkap dengan prasmanan, berarti bukan silaturahim, namanya baku panggil makan. Jelas? Arti yang kelima, halal itu lawan dari kata haram. Jadi kalau bermusuhan haram hukumnya, maka hari ini yang haram kita hilangkan dan ganti dengan yang halal. Itulah yang Allah Tuhan ridhoi. Berikut, kita ke bawah terus ini sampai kita turun. Oke. Jamaah masjid. Apa artinya jamaah? Jamaah artinya sekumpulan orang yang bergandengan tangan, sama takbirnya, sama rukuknya, sama sujudnya, dan sama salamnya. Itulah jamaah. Bila ada satu masjid, 2 jamaah, berarti ada jamaah yang tidak diridhoi oleh Allah. Siapa itu? 2 jamaah yang bermusuhan. Jangan cuma karena tidak suka kepada satu pengurus masjid, masjid yang jadi antipati. Kita jangan usah bayang di situ. Siapa? Ada dia. Minta maaf Pak Imam, kalau tersinggung silahkan. Jangan pula ibu-ibu majelis taklim hanya karena tidak suka dengan 1-2 pengurus bentuk majelis taklim yang lain. Itu berarti dua-dua tidak diberkahi Allah. Orang kan hidup harus cari berkat, bukan hanya sekedar cari pahala. Kalau cari pahala itu tidak menjamin kita punya tiket ke surga. Kenapa? Ada hadis Nabi yang mengatakan, lan yunajjiya ahadun minkum amalu, qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyatagammadani Allah birahmah wa maghfirah. Tidak mungkin seseorang masuk surga karena amal saleh. Sahabat berkata, kalau begitu engkau pula wahai Nabi tidak masuk surga karena amal. Apa kata Nabi? Saya juga tidak ke surga karena amal, kecuali bila Allah memberikan saya ampunan dan kasih sayang. Bagaimana Allah memberi kita ampunan sedangkan kita dengan kita tidak saling mengampuni dan memaafkan?
mencontoh akhlak Allah, yaitu kita mampu memaafkan pun sekaligus mampu melupakan. Nah, bisa dipaham, Bu? Boleh. Kita lanjut ke bawah. An-Nasr. Sudah batu lubangnya usah terjemahkan sendiri, Bu. An-Nasr. Saya terjemahkan karena dia bahasa Arab. Oke? An-Nasr artinya tolong menolong. Makanya disebut umat Nasrani karena umat saling tolong menolong. Saya paham. Nasr artinya tolong menolong. Untuk apa saya menolong, membantu menyiapkan makanan, tapi hati tidak saling menolong? Jauh panggang dari bara api. Ganti nama masjid. Kenapa? Masjidnya tolong menolong, jamaahnya ngana-ngana kita-kita. Boleh? Oke. Lompat batu lubang. Sucikan hati dengan silaturahim. Pas temanya. Kenapa? Tidak mungkin Anda mampu melupakan kalau hati Anda tidak bersih. Betul? Ustadz, bagaimana caranya sanggup memaafkan dan mampu melupakan? Gampang tapi sulit. Gampangnya bagaimana? Coba sekali-kali lihat dia yang kita tidak suka dengan apa yang pernah kita sukai dulu. Contoh, ini Ibu Muna ini, ada nama Muna sini? Ganti. Ibu Asna ini, ada nama Asna? Siapa yang ada di nama di sini supaya yang tersinggung? Halimah. Ada. Ibu Lema Jo. Ada nama Lema? Ini Ibu Lema ini. Semua ku maaf orang. Tapi kita boleh lupa apa yang pernah dia bikin. Caranya supaya hati jadi bagus melihat Ibu Lema. Jangan lihat apa yang pernah dia buat sekali yang menyakiti hati. Tapi lihat sebelum itu ada kebaikan yang pernah terjalin antara dia dengan saya. Kumpulkan seluruh kebaikan yang pernah Anda terima darinya, maka hati akan berubah melihatnya. Paham? Mari baca doa makan. Ustadz, dia so bagus dia Pak Ibu Lema. Tapi Ibu Lema ini bagaimana caranya supaya dia tidak ulang lagi perbuatannya? Saya tanya, apa yang bikin Ibu Lema sampai dibenci oleh si Ibu Ama? Ada Le? Ibu Luma. Setengah mati bilang nama di sini. Semua ada. Ibu Kobos ada? Bagaimana caranya supaya Ibu Lemak dan Ibu Lumak nyelak bagus salah terus? Ada caranya. Ibu Lemak ini dia kalau bercerita halus tapi bidis. Ada? Nyelak usah cari, banyak. Itu Ibu Lemak kalau dia bercerita tapi halus sekali. Tapi itu jantung tak pukul-pukul kalau dia bercerita. Oke? Tapi ini Ibu Luma kasar DP mulut tapi baik DP hati. Pilih yang mana? Jangan ada yang pilih karena dua-dua saya. Yang bagus halus bicaranya, baik hatinya. Itu yang orang mesti belajar. Cara belajar bagaimana? Itu kebiasaan mulut pandai. Carlota binti Carlota bin Mulupande bin rica-rica. Kadang-kadang kalau terlebih orang lain yang bihis. Caranya bagaimana? Ada satu kisah. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, kenapa fitnah lebih kejam dari pembunuhan?" Guru bilang, "Ngana pulang ke rumah, ambil bulu-bulu ayam, tambah dengan kantong plastik, kau kamari."
ambil bulu-bulu ayam, kantong plastik, bawa depan guru. Ini guru. Guru bilang, kau cabut satu-satu itu bulu ayam, baru kasih masuk di kantong plastik. Cabut. Sudah guru, ngana pergi di atas bukit, tunggu angin batiup, kau buka itu plastik. Supaya itu bulu-bulu ayam terbang, datang di bukit, buka, angin timur datang lari ke timur, barat ke barat, dan sebagainya. Sampai tidak ada satupun bulu yang tersisa di kantong plastik. Datang dia kepada guru. Guru, selesai sudah apa yang kau minta. Sekarang apa jawabannya? Kenapa fitnah lebih kejam dari perbuatan, dari pembunuhan? Guru bilang, tadi yang kau buat, itu jawabannya. Itu jawabannya. Kenapa? Bila engkau telah menyebarkan fitnah, tidak mungkin kau bisa mengumpulkan kembali bulu-bulu ayam yang sudah berterbangan. Oke. Di hadapan Allah, setiap kata yang kita keluarkan akan ditimbang di timbangan amal. Itu yang akan mengurangi nilai amal saleh, nilai ibadah, nilai keikhlasan dan sebagainya. Sehingga ada orang yang datang dengan amal saleh tapi bangkrut setelah dihitung. Karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Sama dengan orang bergibah. Gibah itu anak bersaudara sungguh yang papa, itu dengan fitnah. Gibah artinya membicarakan sesuatu kepada seseorang yang tidak dia sukai. Contoh, di majlis taklim. Oke. Kita dengar dulu azan. Ibu ucap Pak Camat, mohon maaf ya. Setiap azan kita umat Islam diminta untuk berhenti sesaat beraktivitas. Karena dalam imannya orang muslim Pak Camat, Allah Subhanahu wa taala memanggil umat Islam cuma 3 kali. Pertama, dia panggil kita dengan hayya 'alas shalah, mari kita salat. Oke. Panggilan kedua ketika datang ibadah haji, mari datang kalian melaksanakan ibadah haji. Itu panggilan Allah yang kedua kepada umat Islam. Dan jangan tunggu panggilan ketiga. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Jangan tertawa, ini betul. Yang makusedu kita ini dia. Sebuah suara-suara kita di atas ini. Jadi panggilan pertama, bagaimana kalau Ibu Sekcam dipanggil Pak Camat dan Ibu Sekcam tidak hadir? Pak Camat bilang apa? Pandang ente. Orang Islam kalau dipanggil hayya 'alas shalah, tunggu ada mulia karamba. Ya, nanti kalau sudah datang panggilan ketiga, Allah mau tanya, mau datang atau mulia karamba? Nah itulah makanya, karena Allah yang memanggil, walaupun kita belum sempat kerjakan pada waktunya, setidaknya kita menghormati, mendengar panggilan Allah. Kita bagi orang Islam, umat Nasrani saja menghormati, bagaimana dengan kita yang umat Islam? Bisa dipaham? Lanjut. Tenang Ibu, masih ada 2 jam. Terakhir, sucikan hati. Berarti mulai membiasakan. Bicara yang terlalu lama, setengah mati berhenti, kasih kurang-kurang. Sehingga ada satu orang istri, cerewetnya dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya di mata. Dia berveto, bla 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 bla. Akhirnya dia laki bilang, "Ma, kemari." Kemana? Dekat Parigi. Sampai di Parigi, dia tolak DP bini ke dalam. Cuma 5 menit keluar jin dari Parigi. Jin bilang, "Siapa kan ada buang ke bawah?" Siapa? Ternyata tahan dari memfeto di bawah. Bayangkan, sedangkan makhluk halus tidak tahan, apalagi laki suami nyata. Ya. Jadi kalau mau memarah yang sekedarnya. Karena kadang-kadang kita sukses membangun persahabatan dengan tetangga, sukses dengan sahabat, tapi tidak sukses dengan pasangan. Itu juga bukan silaturahim. Bisa dipaham? Apa yang laki suka? Bla 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 bla.
usahakan 90% apa yang dia sukai kita lakukan. Apa yang suami tidak suka, usahakan 170% hindari. Jelas? Itu 70 ambil dari mana? Cari, no? Bisa dipahami, Bu? Oke. Kemudian silaturahim dengan tetangga. Hati-hati itu. Sampai-sampai Nabi berkata, setiap saat malaikat Jibril datang, ya Muhammad, jaga hubunganmu dengan tetangga. Muhammad, pelihara hubunganmu dengan tetangga. Kenapa? Nabi katakan, karena setiap saat datang Jibril mengingatkan tentang tetangga, sampai-sampai aku mengira rupa-rupanya tetangga akan jadi ahli waris. Tapi ternyata tidak. Itu saking apa pentingnya. Makanya ibu, pak, mau ukur orang-orang baik, jangan ukur waktu di kantor, jangan ukur waktu di pasar, ukur waktu di rumah. Apa kata Firman? Itulah kata Tuhan. Idza asna 'alaika jiranuka annaka muhsin fa anta muhsin. Bila engkau dipuja, disenangi oleh tetanggamu, maka engkau orang baik. Wa idza asna 'alaika jiranuka annaka musyi fa anta musyi. Dan bila tetanggamu mengatakan engkau buruk, maka yakinlah di hadapan Allah pun engkau buruk adanya. Jadi standarnya bukan di kantor, bukan di tempat usaha, tapi di tetangga. Kenapa usaha tetangga? Karena tetangga tahu apa yang lebih dan apa yang kurang pada orang. Orang di kantor tidak tahu, orang di tempat usaha tidak tahu, tapi tetangga. Tapi Ustaz, masalahnya ini tetangga sebelah ini lain. Siapa Ustaz? Dia kalau masuk dari muka, Assalamualaikum, pasti keluar dari belakang dan tomat. Ibu mula ada tomat, baru dia masuk ulang dari belakang, rica dang. Baru ulang masuk lagi, minyak kelapa dan sedikit. Ibu Mila bilang begini, nampak ini rampa-rampa, dan dipetampa, dan kompor, karena bawa semua tutukan. Jadi tetangga juga harus tahu diri. Jangan mentang-mentang Ibu Mila ini baik-baik, mulai bikin kelakuan. Paham, Bu? Jadi menjaga hubungan tidak harus dengan memulai dari yang jauh-jauh, yang dekat-dekat dulu. Kadang-kadang orang baik memberi kepada tetangga, tapi mulutnya yang sering menyakiti, itu juga tidak ada manfaat. Ingat Ibu, lebih baik di saat kita meninggalkan dunia ini, banyak orang datang bukan dengan air mata, tapi dengan doa. Semoga Allah ampuni dan rahmati almarhumah dan almarhum. Daripada orang datang, sebutul dia mati. Kalau dia ada hidup, kita bertobatnya pernah tertinggal 2 minggu. Ingat Ibu, hal yang kecil mempengaruhi yang besar. Tidak terjadi sesuatu yang besar kalau tidak diawali dengan yang kecil. Biasakan yang kecil, itu yang akan menjadi besar di kemudian hari. Untuk apa kita besar di hadapan orang, tapi kecil di hati mereka? Betul tidak? Sucikan hati. Kalau hati sudah bersih, akan terjadi silaturahim dengan spontanitas. Bisa dipahami? Jadi kalau mau lupakan, memaafkan, lupakan. Caranya ingat kebaikannya, jangan ingat satu kesalahannya. Saya kasih contoh. Katakan ini apa namanya ini? Baliho. Kalau ibu-ibu lihat ke baliho, ibu-ibu lihat mananya? Yang putihnya atau tulisannya? Ya, tulisannya yang ibu lihat. Nampak yang putih, tapi kelihatan yang bertuliskan. Begitu cara orang melihat keburukan manusia. Dia tidak melihat apa yang bersih, yang putih, tapi dia hanya memandang satu titik yang menodai apa yang putih. Itu yang membuat kita sulit melupakan. Sepaham, Bu? Oke. Terakhir betul ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senang agar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Bahasa Arabnya begini. Ini bahasa betul lubang. Bahasa Arabnya, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Itu Arabnya, aslinya begitu.
Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, kata Nabi, caranya cuma satu, sambung apa yang terputus. Silaturahim. Saya kasih contoh yang gampang-gampang. Kalau ada dua rumah bertetangga, kira-kira kong baku musuh, nyenak baku togor, nyenak baku sanang, yang sebelah punya karamba, yang sebelah punya kios. Kalau karamba panen, kira-kira dia berpikir mau kasih ke sebelah. Nyanda. Kenapa dia nak kasih? Boleh berhenti deh. Penjahat begitu. Yang punya kios lagi begitu. Mau kasih utang apa yang sebelah? Tidak. Hanya karena satu kebencian, rezeki terhambat. Itu yang Nabi maksud. Siapa yang ingin diberi luas rezekinya, sambung silaturahim. Tapi coba kalau baku baik. Setiap panen, kasih yang bila di sebelah, dia cuma goropa. Dia tidak bayar. Di pasar, 100 lebih itu dengan harga. Kasih yang pemula, kasih. Biar jauh. Ini kita biar kita tulis di muka jelas-jelas di warung. Oke. Negara hancur karena bom, warung hancur karena bom. Ini nak berlaku Pak Ibu mula. Rezeki jadi luas. Jelas Bu? Kemudian dipanjangkan umurnya. Orang kalau banyak musuh setengah mati tidur. Baru sakit kepala. So ada lagi. Apa itu? Baru pulang kampung. Kongki apa dang? Paling dia ini yang bikin kepala sakit. Bayangkan, cuma karena lama minum, karena mah sonai, asam lambung sonai, sakit kepala, dia bilang Birman pedoti. Kira-kira orang seperti ini tenang hidupnya? Tidak. Tidak akan pernah tenang. Kenapa tidak tenang? Ketidaktenangan itulah yang membuat segala sesuatu itu jadi buruk. Asam lambung naik, asam urat naik, kolesterol naik, ATM turun. Oke? Tapi kalau rezekinya luas, ATM naik, asam urat turun, kolesterol turun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.